Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, senang sekali berjumpa dengan semuanya yang saat ini Anda berada di depan layar. Oke, nah bagi Anda semua yang sedang menyaksikan, ya, tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah begitu ya katanya. Oke, dengan saya Ailing. Nah, hari ini kita punya satu topik yang menarik sekali adalah how to prepare body and mental health. Bagaimana mempersiapkan tubuh ini dan juga kesehatan mental di era new normal. Lagi rame ya ngomong new normal ya. Satu kenormalan baru. Oke, nah sebelum nanti saya mengundang narasumber kita yang sangat kompeten hari ini, oke, pastikan Anda masih bisa membagikan link ini kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, nah sekarang kita akan menyapa narasumber kita hari ini, seorang ibu ya, seorang dokter yang sangat kompeten di bidangnya, dokter. Saya bacain dulu ya nama lengkapnya ya. Dr. Anggriani Dwi Sensusiati, dokter spesialis radiolog konsultan. Oke, saya sapa dulu ya. Oke, ini ya, semua kurikulum vitanya, di mana beliau sebagai manajer riset dari Rumah Sakit UNER, juga sebagai konsultan senior dari neuroradiologi, dosen Fakultas Kedokteran UNER di Surabaya. Kalau kita lihat kurikulum vitae-nya panjang sekali ya, dan ini beliau sampaikan, ini adalah kurikulum vitae yang baru terkumpul di 5 tahun terakhir ini. Jadi bisa bayangin ya, kurang lebih berapa puluh tahun sudah kalau misal dikumpulkan, ini nggak cukup 9 halaman. Oke, kita sapa langsung ya, narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anggriani. Hai Ibu, apa kabar? Baik, selamat malam Ibu Ailing. Senang sekali bertemu Ibu. Seger sekali Bu, kita di masa seperti ini, dari rumah saja tapi kita sering ketemu ya, sejauh mata memandang kita ketemu di ruangan online. Ya, betul Ibu, karena masih social distancing bukan? Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih, senang sekali Ibu, diundang di sini. saya juga senang banget Ibu. Nama Ibu ini kan panjang banget ya, sampai saya biasa memanggil dengan Ibu Anggriani, tapi setelah membaca nama kan Ibu panjang banget ya, Dokter Anggriani Dwi Sensusiati. Ibu biasa dipanggil dengan nama apa ini? Ibu Anggrek aja. Ibu Anggrek ya, lebih akrab kita memanggilnya. Oke, Ibu bisa cerita nggak dulu kegiatan Ibu apa aja selama masa social distancing ini? Iya, kebetulan saya termasuk yang di garda depan untuk membuat diagnosis COVID-19, sehingga saya betul-betul WFH, bukan work from home, tapi work from hospital, karena tiap hari masih di rumah sakit dan masih jaga juga 24 jam. Jadi ya, alhamdulillah sehat sejak bulan awal Maret sampai sekarang full kegiatannya, baik itu penanganan terhadap pasien, riset-riset tambah banyak karena ini satu penyakit yang baru yang Halo tentu Bu Anggrek. ceritanya seru ini kalau cerita. Ya, ya Bu. Ya, saya sepertinya Ya, suaranya Ibu terhilang di saya. ya. Ya Bu, boleh saya ini kan, mungkin malam ini memang topik kita sangat menarik sekali tentang bagaimana persiapan kita dalam rangka menghadapi new normal, sesuatu yang baru, ya. Benar. Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi gitu ya, ini menarik ya Bu, bahwa kita kalau menyebutnya WFH itu adalah kalau saya work from home, tapi Ibu punya istilah adalah work from hospital. Hospital. Wow. Iya, saya menyampaikan bahwa ini luar biasa ya, karena Ibu ini sebagai salah satu yang sebagai garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Jadi saya sangat percaya bahwa ini Ibu adalah orang sangat kompeten untuk menyampaikan topik ini. Ibu, sesuai dengan judulnya hari ini ya, sebenarnya apa itu Bu definisi dari new normal itu sendiri?
Ya, memang new normal itu memang dipersiapkan ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini karena COVID-19. Kemudian bila terjadi setelah puncak, kemudian menurun, masih ada COVID-nya, jadi sudah reda ada COVID-nya. Nah, kita menghadapi kehidupan yang baru dengan cara-cara baru, tidak seperti cara yang lama. Nah, kalau boleh saya share ya Bu, boleh saya share slide saya? Sangat boleh Bu, sangat boleh. Oke, Karena kita sebagai orang awam masyarakat perlu mengetahui tentang ini. iya. Uh, ini slide saya. Jadi Ini bagaimana kita salah satu ibu mempersiapkan dokter ya, yang keren Bu? ya. Ya. Ini ibu dokter yang keren ya. Terima kasih. Nah, itu apa new normal? Nah, sebetulnya kita tadi seperti saya ceritakan ada puncak kemudian melandai, belum sampai di titik yang nol, masih ada COVID, kemudian kita hidup berdampingan dengan damai dengan virus corona ini. Virus coronanya tetap ada, tapi kita dengan cara-cara baru supaya hidup baru, ya dengan cara tatanan yang baru, ya. Jadi mengapa sih itu harus ada ini? Artinya ada kegiatan ekonomi, ada pendidikan, ada sektor lain di kehidupan ini, dan dipersiapkan agar bisa kembali seperti sedia kala, hanya dengan modifikasi tertentu agar penyebaran menjadi nol atau berkurang. Nah, nantinya mal itu akan dibuka kembali, pasar ada kembali kegiatannya, sekolah-sekolah dibuka kembali, tempat publik dibuka semua. Tetapi virus itu masih ada. Nah, kalau virus masih ada artinya kita masih punya potensi untuk terkena virus. Itu artinya itu Bu, new normal. Jadi kehidupan yang tidak seperti sedia kala, kehidupan yang baru dengan adanya hidup berdamai dengan virus tadi. Oke, Bu, berarti artinya dengan kondisi new normal ini bahwa kita diminta untuk berdamai dengan kondisi COVID-19 ini sendiri dan virus itu masih ada di situ sehingga makanya akhirnya seluruh kegiatan agar untuk membuat ekonomi kembali berjalan semua dibuat untuk kembali ke dalam kehidupan yang berjalan seperti sedia kala ya Bu. Iya betul. Kita merasakan sendiri dampak setelah 3 bulan non-aktif ini apa? Betul-betul roda perekonomian menjadi turun, ya, menjadi kita merasakan sendiri dampaknya. Semua sektor Bu, termasuk kami yang para dokter juga. Ya, dari sisi ekonomi juga pasti akan ada penurunan ya. Nah, ini saya lanjutkan slide saya. Ini Bu, new normal itu seperti ini. Ya, kalau dulu olahraga tuh ya kalau orang golf pakai masker, pakai Google, bahkan pakai face shield, kemudian itu di golf bag-nya ada sanitizer ya, hand sanitizer. Kemudian yang di tengah itu dokter berpraktek pun harus melakukan perlindungan diri agar tidak tertular. Nah, kemudian bayi baru lahir pun menggunakan face shield. Tujuannya apa? Semuanya adalah tindakan-tindakan ini agar tidak ada penularan virus corona. Ya, dulu nggak bayangin kan ke bayi baru lahir dipasangin Iya, ini sangat tidak terbayang ya Bu ya. Ya, betul. Sangat tidak terbayang yang melihat bayi bisa sudah begitu lahir, sudah pakai masker ya. Ya, ya seperti ini. Kemudian, nah itu mengapa sih new normal itu perlu? Mengapa ini perlu? Yang pertama memang alasan ekonomi mengapa ini dipertimbangkan ya. Kita tidak membicarakan why-nya mengapa begini begitu enggak, tapi sikap kita bagaimana menghadapi ketika nanti diberlakukan new normal itu ya. Nah, kita bisa belajar dari sejarah tentang flu Spanyol pada tahun 1918. Kita punya sejarah, itu artinya belajar sisi positif dari kejadian-kejadian masa lampau agar kita tidak mengalami sesuatu yang
parah seperti yang lalu, karena perhitungannya waktu itu sekitar 500 juta orang di seluruh dunia meninggal karena pandemi flu Spanyol. Nah, Bu Aling sudah tahu sejarahnya mengapa disebut flu Spanyol? Dengar sekilas Bu, tapi Ya, lebih detailnya saya nggak ngikutin berita ini ya. ya, oke ya. Jadi flu Spanyol itu dinamakan flu Spanyol karena hanya negara Spanyol yang sebetulnya netral, tidak ikut berperang, yang negara Spanyol itu memberitakan tentang flu itu. Negara lain disensor semua, tidak ada pemberitaan tentang penyakit ini. Nah, dampaknya apa? Tambah besar kematian, kesakitannya tambah besar. Nah, kapan dia besarnya? Ternyata bukan pada gelombang pertama. Yang besar itu adalah gelombang kedua dan ketiga ya. Yang paling besar di gelombang kedua. Nah, kita ini sekarang mengalami gelombang satu. Kita belajar dari sejarah, jangan sampai gelombang kedua ini terjadi ya dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, khususnya di Indonesia, jangan sampai ini terjadi ya gelombang kedua, ketiga, karena kita tahu bahwa kapan pandemi COVID ini akan berakhir tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Ya, pengalaman yang flu Spanyol itu bisa sampai 3 tahun. Ya. Dan kemudian kita lihat bahwa data yang sakit di negara kita ini masih tinggi. Ya, kita masih beberapa pakar mengatakan peak-nya ini belum tercapai loh, ini masih merangkak naik loh, ini belum landai loh, belum turun loh ini. Nah, ini juga peringatan buat kita ya. Kemudian keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Nah, saya menghimbau di sini kalau teman-teman siapapun saling menjaga, ya, menjaga diri sendiri, menjaga orang lain agar apa? Tidak ada yang sakit. Kalau sakit itu luar biasa sekali, sangat luar biasa. Apalagi kalau yang orang-orang sudah menderita sakit kemudian terkena virus corona ini, maka perawatannya luar biasa, Bu. Kalau di ICU itu bisa dibayangkan kan, pernah ada yang cerita, pernah ada yang share. Saya loh sehari ditengok suster sekian kali, ditarik untuk bajunya saja, untuk perlengkapan sekian ratus ribu. Padahal yang menengok saya kan sekian kali. Nah, itu memang demikian halnya. Ya, belum lagi ventilatornya, belum obatnya, dan lain-lain. Sangat mahal. Oleh karena itu yang betul adalah mencegah supaya tidak sakit. Itu yang paling penting. Nah, ini ada lagi satu lagi catatan yang sangat penting, jumlah orang muda tanpa gejala cukup tinggi. Nah, ini berpotensi luas, ya, berpotensi untuk meluaskan penularan. Kepada siapa? Pada teman, pada keluarga, tetangga, komunitasnya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada gejala, merasa dirinya sehat, padahal dia membawa penyakit atau carrier. Kita tahu bahwa tidak semua dicek dengan PCR atau rapid test yang menunjukkan bahwa orang itu terinfeksi atau tidak. Lah kenapa saya harus diperiksa? Oh, saya sehat kok, saya nggak merasa sakit kok. Ternyata dites positif. Nah, ini yang sangat berbahaya, Ibu. Oleh karena itu, salah satu malam ini mengapa saya senang sekali share itu karena ini memberikan pemahaman pada semuanya bahwa meskipun kita tidak merasa sakit, bisa saja kita ini berpotensi untuk menularkan kepada orang lain karena kita ini sudah terpapar, kita menderita, kita ada virus coronanya tapi tidak merasa sakit, tidak ada gejala. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Nah, jumlah yang diperiksa oleh rapid test, PCR itu juga terbatas. Inti dari mengapa new normal itu perlu adalah pencegahan terhadap penularan virus corona ini. Saya kira itu, Ibu.
Wow, Ibu, ini sangat membantu sekali ya, khususnya seperti saya orang awam yang kami juga menerima informasi itu simpang siur ya. Ada kita nggak pernah tahu bahwa itu berita hoax atau benar gitu ya. Tapi dengan yang Ibu paparkan barusan ini bahwa dengan kondisi new normal ini artinya bahwa sebenarnya ini kehidupan belum benar-benar 100% normal. Bahwa ini sebenarnya diberlakukan agar kembali ekonomi bisa berjalan. Makanya ada berapa protokol-protokol yang harus kami lewatin. Dan khususnya di sini ada catatan bahwa orang-orang yang tampak sehat, yang anak muda, khususnya atau generasi muda yang merasa tidak sakit ini, justru mereka juga harus menjaga dirinya, karena dengan ini sebenarnya menjaga satu dengan yang lainnya. Begitu ya Bu ya, yang dikatakan carrier itu sendiri. Ya, betul Ibu. Jadi kita harus merasa bahwa kita as a human ya, jadi satu umat manusia. Tidak pandang bulu bahwa dia berkulit apapun, berpangkat apapun, usia apapun bisa terkena virus corona ini. Nah, memang dari angka statistik untuk orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang berusia lanjut itu angkanya tinggi. Tetapi sebenarnya potensi penularan itu dari mana? Nah, dari orang-orang yang merasa dirinya sehat. Itu poin penting adalah di situ. Oleh karena itu semua orang harus berupaya agar tidak terjadi penularan. Ya, meskipun merasa dirinya sehat tetap dimanapun harus mengikuti protokol-protokol yang disarankan. Nah, mungkin saya akan share juga, Bu, slide. Ibu sebentar, Ya, sebelum Ibu boleh, masuk boleh. ke slide berikutnya mungkin gini. Boleh. Karena Ibu menyampaikan penting sekali untuk orang yang sehat ya, tanpa nggak sakit ini justru mereka adalah harus diperhatikan sebagai carrier. Protokol-protokol apa Bu yang standar saja yang untuk kita orang awam ini mengetahui supaya kita bisa menjaga diri kita, juga kita menjaga orang lain dan akhirnya kita saling menjaga satu dengan lainnya ini. Ya, jadi intinya adalah di wabah itu adalah penularan. Bagaimana cara supaya tidak terjadi penularan? Tentu nomor satu adalah ya yang sudah kita lewati kemarin adalah lockdown. Benar-benar dibatasi, tidak ada kontak antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang sekarang sudah terjadi melandai, ya masih ada COVID, bagaimana supaya tidak menular adalah yang pertama tadi social distancing, physical distancing, jadi ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menggunakan masker, ya kemana-mana juga bawa hand sanitizer. Kalau misalnya kotor, segera cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Itu yang paling basic seperti itu, Bu. Oke, berarti kita nggak bisa meremehkan ya Bu, kalau misalnya ketemu dengan orang yang tanpa sehat bahwa oh nggak apa-apa kok, sebenarnya saya kan nggak sakit. Ini yang kita perlu perhatikan saat ini ya Bu ya. Sangat harus diperhatikan ya. Kita budaya Ibu kita Anggrek, kan memang ya saya budaya mungkin kayaknya kita ada kan tantangan sinyal di sini ya. ya. Ibu Anggrani? Ya, saya sudah ini Bu Aileen. Jadi pada dasarnya bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya penularan. Barangkali bisa saya tunjukkan slide saya berikutnya, Ibu. Ya. Boleh Ya, saya artinya tunjukkan? bagaimana kita mempersiapkan ya Bu ya untuk kondisi new Betul, normal ini sendiri. betul, iya Bu. Ya, jadi Bu ya, saya ingin menampilkan slide yang berikutnya. Nah, bagaimana cara pencegahan supaya tidak terjadi penularan? Yang pertama, physical distancing, membiasakan cuci tangan, selalu menggunakan masker. Nah, ini wajib membawa hand sanitizer. Ini membatasi aktivitas di luar rumah, ya, menghindari keramaian. Nah, kalau bisa belanja online, kita belanja online, ya. Atau belanja di toko yang tidak terlalu padat. Karena toko yang terlalu padat itu bisa kontaknya itu menjadi lebih mudah. Ya, jadi kalau berdekatan, karena virus ini bisa menulari itu melalui media ya, medianya itu bisa air liur gitu ya, melalui hidung, melalui mulut. Kalau kita bersin atau bicara, ya itu bisa menularkan. Ya, jadi itu intinya Ibu. Oke, Bu.
Ini kan Ini Ibu salah sudah satu contoh, memaparkan. Bu. Ya, Oh, ini salah ini satu ya, contoh ini ini. kegiatan hari ini ya. Ya, jadi contoh ini menunjukkan perilaku baru ya di dalam new normal itu ketika meeting pun juga ada jarak satu dengan yang lain. Ini orang laki-laki yang menggunakan penutup kepala ini maksudnya supaya juga tidak tertular. Karena apa? Rambut itu juga media juga untuk menjadi penularan virus corona, ya. Kemudian menggunakan masker, ya. Jarak satu dengan yang lainnya juga harus diatur. Begitu, Ibu. Bu, ini kan Ibu sudah memaparkan nih ya, artinya bagaimana kita untuk mencegah penularannya sendiri. Nah, seperti topik yang hari ini yang Ibu kita sampaikan sama-sama hari ini, bahwa kita perlu mempersiapkan dengan menjaga tubuh dan kesehatan mental. Bisa Ibu Betul, Bu. jabarkan di sini, Bu, bagaimana kita mempersiapkan secara tubuh dan kesehatan mental dalam masa new normal ini sendiri? Ya, sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan, Bu, beberapa hal yang penting supaya kita menjadi lebih paham lagi mengapa kita harus mengantisipasi new normal nanti. Ya, kita lihat data di sini, Bu. Data sampai Juni ya tanggal 3 itu angka itu masih naik terus, Bu. Angka orang sakit. Ya, artinya apa? Walaupun sudah PSBB ya, Bu ya. PSBB tapi ya mungkin yang kontak masih cukup banyak, yang intens sehingga ini agak sulit. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat teman-teman kalau memang hindarilah kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dan potensi menularkan. Kenapa? Karena ini loh situasinya. Nah, saya menampilkan gambar ini bukan untuk menakuti, tapi ini fakta. Di tempat kami pada suatu hari itu penuh full, tidak bisa bergerak sama sekali ini di IGD. Bisa dibayangkan di sini ada gambar beberapa yang sudah meninggal dan ini masih menunggu dibawa ke ruang jenazah. Kenapa? Karena kami sempat kehabisan kantung jenazah. Ya, jadi hal-hal semacam itu mungkin bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kita tidak boleh terlena setelah nanti dibuka itu bukan terus bisa semaunya sendiri, mungkin kongko sampai malam, beramai-ramai, tanpa masker, tanpa social distancing. Dampaknya apa? Penularan menjadi meningkat lagi. Kami yang ada di rumah sakit ini benar-benar luar biasa kerjanya, sudah berbulan-bulan ada yang tidak pulang, sampai ya luar biasa lah Bu, cerita-cerita yang banyak dari rumah sakit itu akibat apa? Ya ini, ngopeni pasien-pasien seperti ini. Itu Bu. Tadi nyambung. Respect sekali, Bu. Ya. Saya nyambung kepingin tahu gini, Bu. Yang kepingin tahu sekarang adalah dalam bentuk sebagai kita orang masyarakat, Bu ya. Bagaimana cara kita menjaga sekarang kesehatan fisik kita maupun secara kesehatan mentalnya, Bu, untuk masa yang seperti udah Ibu utarakan ini, agar bahwa kita belajar dari sharing Ibu barusan tidak mengulang sejarah untuk masuk ke namanya second wave. Kalau perlu kita satu kali ini aja nggak usah lagi deh selamanya, semuanya baik yang kita maunya begitu. Setuju, saya setuju banget. Karena itu menyangkut sikap. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita punya sikap yang benar, maka kita berharap penyakit ini tidak akan lagi spread atau menular ke banyak orang. Nah, bagaimana itu? Boleh saya nanti saya share lagi di sini slide saya. Di sini berikutnya. Ya, bagaimana sikap kita agar tubuh dan mental kita ini siap ketika menghadapi nanti diberlakukannya new normal itu. Tentu nomor satu harus kenal dengan tubuh kita sendiri, ya. Kemudian kita kenali lawan kita, penyakit itu bagaimana, ya. Nah sekarang mengenali tubuh itu sebetulnya juga mengenali mental kita juga Bu. Jadi ada dua, ada tubuh dan ada mentalnya juga gitu. Nah sekarang saya coba share yang tubuh kita dulu ya Bu ya.
Jadi Oke. tubuh kita sehat atau tidak itu sebetulnya bisa dideteksi dari vital sign, ya. Bisa dari suhu tubuh, bisa nadi, pernapasan, tekanan darah itu bisa. Contoh misalnya kalau suhu tubuh meningkat itu adalah tanda kita tidak sehat atau sakit, ya. Kemudian yang penting di COVID ini diantaranya adalah penyakit penyerta. Ada diabetes, ada kita biasanya bilang komorbid, ya, ada orang dengan hemodialisis ya karena dia punya penyakit di ginjalnya, bisa hipertensi, kanker, penyakit kronis. Misalnya orang sudah lama kena TBC misalnya, kemudian terpapar COVID, itu mudah banget menjadi sakit yang parah. Itu biasanya jurusannya ICU itu ya. Nah ini yang harus kita lindungi. Ya, orang-orang yang misalnya anak-anak muda yang sehat, punya nenek di rumah dengan diabetes, nah please sangat hati-hati, jangan sembrono ya. Kemudian ini usia lanjut juga, usia lanjut dari statistik juga banyak yang mudah tertular dan gampang menjadi sakit yang berat. Nah, bagaimana mengenali virus corona? Virus corona seperti ini modelnya, ya. Jadi di permukaan tubuhnya ada seperti paku itu. Disitulah yang dia gampang sekali menempel di mukosa dari hidung, dari mulut, dari tenggorokan, ya. Yang akhirnya kemudian menyebabkan sakit, ya. Nah, virus corona ini sangat mudah menular. Belum ada vaksinnya dan belum ada obatnya. Nah, kepada siapa kita mengandalkan? Kita mengandalkan pada sistem imun tubuh. Nah, sistem imun tubuh itu semua orang pada dasarnya itu punya. Ya, untuk apa? Melawan virus, melawan bakteri yang menyebabkan kita sakit. Namun kita ada hal-hal yang menyebabkan imunitas itu turun. Ya, seperti sekarang kondisi sekarang ini, lihat di gambar ini Bu, orang begitu stresnya, nggak boleh keluar, nggak boleh main, ya, kemudian ini yang dibawa juga ini PHK, ya kan, kesemuanya menyebabkan sakit, ya, apalagi orang yang kurang gizi, tadi ada usia yang tua, oleh karena itu sistem imunlah yang harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga sistem imun? Nih, diantaranya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, makanan bergizi itu apa? Ya ada protein, yang seimbang ya protein, kemudian karbohidrat, vitamin dan seterusnya. Ya. Kemudian berolahraga rutin, kemudian beristirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh, dan ini yang penting terakhir ini Bu, mengelola stres dengan baik. Ya, kita lihat kalau keluarga yang harmonis begini, imunitasnya tinggi nih, karena happy. Ya, kita happy. Saya sendiri pun sangat sangat menjaga ini Bu, mengingat bahwa saya kan masih muda ya Bu ya, karena saya masih muda, makanya saya sangat menjaga. Saya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian dengan suplemen yang baik, kemudian lifestyle-nya juga baik. Ya. Ibu sebentar sebelum berlanjut nanti bagaimana kehidupan Ibu sehari-hari ya, karena kepingin tahu juga, karena Ibu selalu mengatakan bahwa usia sudah punya cucu ya. Ngomong-ngomong Ibu udah punya cucu berapa sih? Baru 3. Baru 3 Kalau Bu. nggak salah cucunya udah 3 ya Bu ya? 3. Ya Bu, cucu saya 3 Bu. Casingnya sama ininya beda ya Bu ya. Sorry, ini kayaknya saya kepotong kayaknya koneksinya saya ya. Ya Bu. Kayaknya koneksi saya, sorry. Ibu, ya. Kan kalau melihat ini ya, melihat Ibu ini kan segar sekali ya di usianya Ibu yang masih muda banget ya. Generasi.
Generasi baby boomers. Generasinya baby boomers tampilan luar, Bu, tapi tampilan dalamnya kan jiwanya jiwa muda ini ya. Ibu sebentar. Tadi Ibu mengatakan bahwa kita perlu mengenali ya, setelah kita mengenali terus kemudian setelah itu bahwa kita juga perlu menjaga bahwa bagian-bagian yang kesehatan kita dengan cara pola makan dan segala macam. Ibu udah mengatakan tadi bahwa tingkatan-tingkatan stres itu sendiri, Bu, bahwa itu mengganggu kesehatan mental. Sebenarnya antara kesehatan fisik Ibu tubuh dan mental, ini mana yang paling tinggi, Bu, dampaknya paling berbahaya untuk imunitas tubuh itu sendiri? Ya, saya senang sekali ada pertanyaan ini. Karena apa? Orang mungkin mikirnya, oh diabetes, oh hipertensi, oh itu sebetulnya adalah long term. Itu suatu dampak dari perjalanan yang panjang, ya. Menjadi sehat di masa yang ya berusia yang tadi yang tidak muda lagi itu merupakan investasi panjang dari suatu lifestyle, ya. Jadi bukan kesehatan itu bukan instan. Jadi harus dijaga dalam waktu yang lama. Oleh karena itu tadi selain faktor yang saya sebutkan makanan dan sebagainya, ingat faktor yang menentukan yang paling besar adalah faktor stres. Stres itu menyebabkan 400 kali besarnya penyebab penyakit dibanding yang lain. Ya, yang lain itu bisa karena tadi lifestyle itu sekitar ya 10%, ya 10% saja. Ya, yang 20% diantaranya adalah faktor radiasi dan sebagainya. Jadi sangat penting mengelola itu, Bu, stres. Oleh karena itu saya sangat berbahagia sekali karena saya berada di suatu lingkungan komunitas internasional FFG yang mengajarkan kami ini tangguh mentalnya, baik itu sebagai entrepreneur, juga di dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Berada di lingkungan orang-orang yang berpikiran positif. Ya, kalau boleh saya share, alhamdulillah saya sudah 3 tahun ini tidak menyaksikan televisi karena memang itu suatu keputusan. Mengapa demikian? Karena saya punya anggapan bahwa buat saya itu negatif. Jadi saya tidak mengkonsumsi berita-berita atau acara-acara televisi. Kemudian saya juga tetap saya ikuti medsos, ya. Mungkin ada yang follow Instagram saya juga, ya. Kemudian saya juga berada di komunitas teman-teman lulusan SMP, SMA, di mana-mana saya ada sih WA group juga. Tapi tetap saya selektif sekali, ya. Jadi kalau ada berita yang negatif saya tidak akan baca, langsung delete atau tidak mendeliver. Tidak, saya berjanji pada diri saya sendiri maupun saya mengajak teman-teman yang lain demikian. Kenapa? Karena mengkonsumsi berita yang negatif itu dampaknya besar sekali, itu investasi untuk penyakit. Oleh karena itu saya menghentikannya, ya. Jadi saya tidak lagi mau mengkonsumsi itu. Nah, saya punya kegiatan yang rutin, itu mulai dari pagi hari. Saya punya kegiatan, Bu. Jadi saya termasuk juga membaca buku yang positif, mendengarkan CD, ya. Boleh saya share kegiatan saya sehari-hari, Bu? Boleh banget, boleh banget, Bu. Karena kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pada kita semua kan selain mengenali kondisi tubuh ini kan, kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan juga mentally. Kalau Ibu bersedia menyampaikannya, Ibu bersedia menyampaikan bagaimana Ibu melakukannya, sangat senang sekali. Ya, satu hal Ibu, saya juga berada di, tadi saya bilang entrepreneur ya Bu ya. Yes. Saya sangat bersyukur di kondisi yang seperti sekarang ini, yang ekonomi lagi drop. Saya sudah 3 tahun ini menjalankan bisnis dan saya rasa semua orang bisa. Anda lihat kan, saya masih muda kan. Nah, bisnis ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Ya, bisa orang muda, bisa orang yang setengah muda, orang yang sudah tidak muda, orang yang pendidikannya
tidak sekolah sampai yang lulusan perguruan tinggi yang mentok, semuanya bisa menjalankannya. Oleh karena itu di dalam situasi yang seperti ini jangan depresi karena ini. Lihat peluang, berpikir yang positif, ya. Kemudian kita mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kemudian perbaiki hubungan baik dengan sesama, ya. Kemudian kita perbaiki emosi. Nah, kalau kita happy setiap hari, maka mau ada COVID, tidak ada COVID, it's okay, semua damai. Ya, apalagi kalau ekonomi itu sudah kita perhitungkan, sudah kita tata dengan baik, maka itu membuat kita menjadi happy. Ya, maka saya sangat senang sekali berada di komunitas saya, Bu. Kenapa? Saya diajari manajer. Nah, dengan manajer itu bisa tertata, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, sekian persen. Jadi kita hidup itu benar-benar tertata rapi begitu, Bu. Ibu sambil nanti menunggu Ibu sharing tentang bagaimana Ibu mempersiapkan ya satu kondisi new normal ini, dan Ibu juga mengatakan tadi bahwa sebenarnya bahwa kesehatan satu investasi jangka panjang dan daya tahan tubuh itu tidak terjadi serta-merta ya Bu ya. Betul. Nah, ini mungkin saya akan menyiapkan dulu kepada seluruh penonton yang pada saat ini menyaksikan. Oke, bagi siapapun ya Bu, yang misalnya nanti mau bertanya pada Ibu, boleh nggak ini? Boleh, sangat boleh. Dengan sangat senang sekali saya, Bu. Dengan tangan terbuka. Oke. Saya senang, ya. Oke, nah nanti bagi siapapun yang ingin bertanya, kalian bisa tinggalkan di komen ya. Saya akan ikutin baca dari sini nanti. Sambil Ibu sekarang men-sharingkan bagaimana Bu mengatasi kondisi hari ini itu, Ibu apa aja sih yang udah Ibu investasikan sejak dari dahulu dan sekarang ini dan sampai nanti itu apa saja. Mungkin dari kita bisa belajar sesuatu untuk bisa menghadapi situasi ini. Baik, Bu. Saya akan share slide saya. Ya, oke. Ya, saya setiap hari setelah bangun, saya biasanya bangun jam 4 pagi, Bu, kemudian beribadah, saya sholat, rutin saya membaca kitab Al-Quran, kemudian, nah di sini saya menjalankan morning shower, ya, saya bermeditasi di situ. Saya biasanya saya mulai dengan pembacaan nama Allah 99 Asmaul Husna, kemudian yang berikutnya adalah saya afirmasi. Ya, saya afirmasi seperti saya ini apa? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya sejahtera, seperti itu, ya. Jadi positif saya masukkan ke subconscious mind saya. Kemudian apalagi, kemudian saya mendengarkan musik-musik yang untuk relaksasi. Di situ saya sambil menghilangkan hal yang negatif. Saya memaafkan semua orang, saya memaafkan diri saya, semuanya. Jadi itu yang positif, semua saya masukkan hal-hal yang positif. Saya menjalankan ini rutin, kira-kira 30 menit saya menjalankan, kemudian saya berolahraga, ya, sekitar hampir 1 jam. Nah, kemudian saya di sini makan pagi karena usianya masih muda tadi ya, Bu ya. Makanya saya menjaga tubuh saya, banyak minum air putih, makan buah-buahan, sayur ya. Kemudian nih saya tidak lupa makanan sel, alpha meta setiap hari. Kemudian di sini ya ada Vitomax yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Nah, kemudian setelah itu saya siap, saya pergi kantor. Nah, seperti ini sudah nggak cantik lagi, maksudnya masih dandan tapi ditutupi pakai masker. Bajunya udah nggak boleh yang gaya-gaya lagi. Saya biasanya kalau hari Selasa pakai kebaya yang gaya-gaya gitu, masih pakai jam tangan, cincin. Sekarang udah nggak boleh lagi, itu karena menularkan virus ya. Kemudian bajunya ya seperti ini karena ini baju yang untuk di rumah sakit, karena nanti kalau pulang harus ganti seperti itu. Jadi tasnya yang koleksinya banyak itu tinggal satu, kenapa? Karena itu yang bisa dicuci, disemprot-semprot sama suami saya pakai alkohol gitu ya. Wow. Nah, ini saya buka sedikit karena saya lagi mengajar, menguji mahasiswa gitu ya, conference jarak jauh tuh di kantor ya, tetap ya pakai masker, pakai ini ya, pokoknya lengkap lah, full gitu ya.
Nah, ini aku lagi meriksa pasien yang harus kontak ini ya, itu menggunakan alat pelindung diri seperti ini ya, pakai face shield, pakai Google, pakai masker yang ya yang numpuk-numpuk seperti itu, pakai gaun, jadi luar biasa. Oleh karena itu saya berpesan betul pada teman-teman, karena kalau sakit itu biayanya sangat mahal sekali. Oleh karena itu diupayakan tidak sakit. Nah, supaya tidak sakit ya jaga tubuh kita. Dan yang paling penting juga apa? Tidak menularkan kepada orang lain. Nah, ini ada tren juga, Bu, sekarang ini kalau orang-orang yang hamil itu juga tertular. Nah, melahirkan kemudian bagaimana dengan bayinya? Bagaimana dengan ibunya? Kita belum punya pengalaman seperti ini. Maksudnya orang dengan corona ya menderita apa COVID itu boleh nggak netei? Boleh, ini kompleks sekali, sangat kompleks. Oleh karena itu please sekali lagi kita penuhi protokol untuk menjaga jangan sampai terjadi penularan maupun terjadi kesakitan dan bahkan sampai kematian. Saya rasa itu Bu yang pengalaman pribadi saya yang di sini. Wow, Ibu terima kasih. Menarik sekali ya Ibu bisa men-sharingkan bagaimana Ibu sebagai dokter juga mempunyai lifestyle dan menjaga. Ibu, sekarang ini ada pertanyaan di sini. Banyak ya komentar-komentar yang masuk semua. Mereka sangat antusias mengikuti ini semua. Ada satu pertanyaan di sini kepada dari Ibu Ati Damajanti bahwa apa pengaruhnya tadi yang makanan sel itu kepada daya tahan tubuh? Jadi begini Bu, kalau biasanya kalau kita makan apapun ya, kita makan soto, makan rawon, makan ini. Pertanyaannya begini, diperlukan nggak oleh tubuh kita? Ya kan? Diperlukan nggak oleh tubuh kita? Kebanyakan hanya karena rasa mulut saja yang kepengen. Nah, kalau saya makan makanan sel, itu artinya saya mengkonsumsi yang diperlukan oleh sel. Kesehatan sel itu menentukan kesehatan jaringan. Kesehatan jaringan menentukan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, secara konsisten saya setiap hari mengkonsumsi ini dengan harapan apa? Long term dalam masa yang panjang. Ini investasi saya untuk kesehatan saya. Nah, sekarang terbukti. Saya berhadapan setiap hari sekian bulan yang luar biasa stressful sebetulnya ya, menghadapi langsung berhadapan dengan pasien yang dengan COVID. Kalau tidak punya daya tahan tubuh yang besar, gampang sekali tertular, gampang sekali sakit. Itu Bu. Jadi memang itu kebutuhan dari tubuh kita untuk makan dari selnya. Jadi bukan karena rasanya, bukan apa, tapi karena kebutuhan selnya Bu. Makanya selnya sehat, daya tahan tubuh menjadi kuat. Itu Bu Ati ya. Mungkin boleh juga saya share satu lagi yang tadi selain saya mengkonsumsi Alpha Meta, saya juga mengkonsumsi Vitomax, itu suatu fitonutrien yang juga ada antivirusnya juga. Ya, selain untuk melindungi, meningkatkan daya tahan tubuh, dia ada antivirusnya dan juga anti tumornya. Nah, saya belajar dari bukan pengalaman dari literatur ya, bahwa tumbuhan itu ketika patah dia bisa tumbuh. Nah, ternyata faktor-faktor itulah yang berperan fitonutrien ini. Nah, itu bagus sekali untuk tubuh saya. Oleh karena itu saya mengkombinasikan ini antara makanan sel dengan Vitomax ini untuk kesehatan saya. Nah, kalau boleh saya ini share untuk slide saya yang terakhir, ya. Jadi saya membuat suatu kesimpulan di sini bahwa pandemi COVID ini belum tahu kapan ini akan berakhir, ya. Oleh karena itu kita perlu sikap yang bijak. Bijak dalam arti kata begini, siapkah diri kita menghadapi sesuatu yang luar biasa? Ya, ketika virus corona ini masih tinggi, kemudian ada keputusan
bahwa kita boleh menjalankan roda perekonomian dengan membuka misalnya di jalan banyak orang, pasar buka, tetap saja kita harus punya sikap yang bijak. Ya, artinya kita tidak menjadi sumber penularan supaya orang lain juga tidak sakit. Kalau orang lain tidak sakit, tidak ada pekerjaan di rumah sakit yang besar, sehingga negara ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, bisa untuk kesejahteraan rakyat yang lain. Nah, harus diingat COVID ini bisa mengenai siapa saja. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita ya? Ada penjagaan. Siapa yang dijaga? Diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini perlu pengelolaan kesehatan tubuh dan mental. Ya. Bukan hanya tubuh saja, tapi mental kita juga harus dijaga supaya sehat. Tadi sudah saya kasih tipsnya kan, bagaimana supaya sehat, tidak mengkonsumsi berita yang negatif, masukkan saja yang positif, hidup itu harus happy, keuangan juga. Nih yang terakhir itu adalah pengelolaan keuangan dengan baik. Kita tidak pernah tahu sampai kapan COVID itu akan berakhir. Ya, ini suatu seperti maraton. Apakah kita masih di kilometer awal, atau sudah di tengah, atau bahkan sudah di rute yang 5 km terakhir, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Oleh karena itu, ya ibaratnya endurance, ya kemampuan kita untuk bertahan ini betul-betul harus disikapi dengan sangat bijak. Ya. Tidak ada yang, artinya begini ya, boleh saya share juga. Kalau saya Bu, ya Ibu, ya boleh Bu, ya. Ya ini tantangan kita kalau online Bu. Ya betul, ini. Ya boleh Bu, ya. Tadi saya share, ya. Saya tadi share Bu, ya. Saya tadi share Bu bahwa kapan COVID-19 ini berakhir tidak ada yang tahu. Oleh karena itu diperlukan sikap yang bijak. Ya, sikap yang bijak menyikapi seperti ini. Kita ini satu unit yang besar. Ya, tidak boleh egois. Ya, karena apa? Kita berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, sikap yang benar adalah menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga masyarakat, sehingga apa? COVID ini sudahlah nanti pada akhirnya akan berakhir. Tapi dengan selamat. Ya, tidak ada lagi yang menghuni rumah sakit sampai ribuan, ratusan ribuan, tidak perlu lagi. Ya, kemudian apa? Ekonomi berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Tadi sorry saya nggak bisa mengikuti yang penjelasan Ibu tadi mengenai pertanyaan Ibu dari Ibu Ati Dharmajanti mengenai daya tahan tubuh dari makanan sel ya Bu. Oke, nah sekarang pertanyaan berikut Bu, ini ada masuk adalah apakah Ibu hanya mengkonsumsi makanan dari saya baca dari Ibu Wardani Indriati. Apakah ada makanan vitamin lain selain makanan sel itu Bu yang Ibu konsumsi untuk meningkatkan imunitas Ibu? Ya, tadi saya ini kan jadi selain saya menggunakan makanan sel, saya menggunakan Vitomax Bu. Vitomax itu bahan fitonutrien yang sangat bagus untuk daya tahan tubuh, melindungi terhadap virus maupun tumor. Nah, ini orang-orang yang tidak senang atau ada tantangan kalau makan sayur atau bukan, ada orang tertentu yang nggak suka itu. Ini dengan mengkonsumsi ini bagus banget, banget. Ini lagi saya lagi saya cobakan, ada penyakit tertentu. Ini masih dalam pengamatan saya. Rasanya luar biasa banget ya. Dan tadi Bu, saya juga waktu saya meditasi tadi kan saya pasang ada 4 alat itu Bu. Nah, 4 alat itu diantaranya juga untuk harmonisasi tubuh saya. Jadi ada beberapa hal memang yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Saya rasa itu ya Bu, yang Ibu juga menjaga lewat konsumsi yang Ibu lakukan ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan Bu, saya agak scroll ke atas sedikit tadi bahwa secara mentally tadi Ibu juga sampaikan bahwa belum persiapan juga, jangan sampai stres ya Bu ya.
Nah, ini ada pertanyaan di sini bahwa bagaimana ibu itu dalam keseharian itu menghadapi keadaan di rumah sakit agar ibu nggak stres? Ini soalnya saya juga mengerti Bu. Tadi kalau saya melihat gambar tadi ya Bu ya, bahwa Ibu melihat kayak gambar-gambar yang tadi Ibu tunjukin. Saya nggak membayangkan kalau kita orang biasa itu gimana ngeliatnya, apalagi Ibu itu setiap hari terpapar sebagai orang yang garda depan ya, khususnya untuk COVID-19 ini. Iya, terima kasih. Saya manusia biasa, tentu ada sih. Pernah saya satu kali itu benar-benar saya tidak bisa tidur. Tapi saya ini karena sudah pernah ikut bootcamp. Di bootcamp itu saya diajari betul bagaimana bersikap, ya, bagaimana mental yang kuat itu seperti apa. Pada akhirnya yang keluar adalah begini, loh, saya ini diberi anugerah menjadi seorang dokter yang berkesempatan untuk merawat orang sakit. Ya kalau mati udah di tangan Tuhan. Saya menjaga diri saya dengan menjaga kesehatan saya dengan seoptimal mungkin, dan saya berkesempatan untuk menangani atau apa namanya, kebetulan saya kan ahli radiologi untuk membuat diagnosis. Itu artinya apa? Ya saya punya kontribusi untuk terhadap penanganan ini. Itu suatu anugerah buat saya, sehingga saya setelah itu udah nggak ada lagi, ya. Memang luar biasa Bu tantangannya, bagaimana petugas itu berjam-jam menggunakan hazmat. Apakah teman-teman yang menyaksikan ini pernah satu kali memakai hazmat? Coba dirasakan. Wah, luar biasa. Panas luar biasa, gobios. Ini kalau sudah pakai ini udah agak menghilang. Ini kalau ada sampai orang Jawa bilang pingget, sampai ada tandanya, habis itu nggak hilang-hilang tuh. Kalau saya nih ya nggak hilang-hilang berhari-hari. Ya, kemudian harus pakai cover di sini. Pakai ini, aduh luar biasa, mau jalan aja. Kalau nahan kencing, aduh gimana? Ya pakai pampers lah kayak gitu. Jadi luar biasa Bu, luar biasa. Tapi semua petugas kesehatan itu punya rasa syukur yang besar. Kenapa? Berkesempatan untuk punya kontribusi di dalam penanganan COVID ini. Jadi itu reward yang luar biasa. Ibu, pertanyaan terakhir di sini ya, karena kita sudah menit ke waktu dan kita juga harus tutup acara ini ya. Bu, di sini ada yang nanya Ibu sebagai dokter sini, bagaimana sih Ibu sebagai seorang dokter ini untuk memproteksi keuangan Ibu, khususnya dalam kondisi pandemik ini, karena juga banyak orang yang stres kan dalam masalah keuangan juga, Bu. Ini yang luar biasa memang. Kenapa Bu? Uang itu menyebabkan banyak orang stres. Bayangkan Bu ya, yang punya hobi setiap malam minggu pergi ke mall, liburan ke mall, makan-makan, belanja-belanja. Tiba-tiba sekarang penghasilannya berhenti. Ya, sudah nggak boleh keluar rumah, nggak bisa belanja, nggak ada duit lagi. Nah, itu memang luar biasa Bu. Ya saya juga membayangkan bagaimana teman-teman yang masih dalam perjuangan, misalnya ingin memiliki rumah atau memiliki kendaraan, baru nyicil sekali, COVID datang, nggak bisa meneruskan. Saya bisa membayangkan dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu sangat bijak ketika kita ini punya ya dalam arti kata cadangan payungnya lah. Kalau hujan tuh udah ada sedia payung. Ya, apa itu? Ya, saya sebagai seorang karyawan, ya artinya karyawan lah, saya dosen gitu ya, karyawan. Tapi saya tetap menjalankan bisnis saya yang lain. Kenapa? Itu sebagai payung saya, supaya nanti ketika terjadi sesuatu, saya punya cadangan, saya tidak lagi kebingungan gitu ya. Jadi untuk para pemirsa yang mengikuti acara ini, jangan pernah putus asa. Lihat sesuatu dari hal yang positif. Positifnya apa? COVID ini memberikan pelajaran yang sangat penting, yang luar biasa untuk kita apa menjadi lebih tough, menjadi lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita belajar. Ya, sekali lagi kita belajar dari pengalaman ini untuk melihatlah, buka mata, buka hati, ya, buka pikiran kita. Ada peluang di sana yang besar. Ya, sekarang online ini luar biasa loh, global lagi. Nah, makanya saya bersyukur banget Bu, saya mengenal yang namanya bisnis e-commerce ini ya luar biasa. Pasarnya besar, investasi tidak besar.
bisa mengena seluruh dunia, bisa luar biasa lah Bu, banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan sampai berputus asa, masih ada peluang yang menanti kita. Gitu Bu. Wow, ini benar-benar ya Bu Anggria, ini saya bilang bahwa sebagai dokter senior, tetapi dokter senior yang gaul saya bilang ya. Jarang Bu, jarang sekali dengan kurikulum IT-nya Ibu sebagai seorang dokter itu dengan segitu panjangnya tadi ya, dan gaul seperti ini dan juga jiwanya muda banget. Ini luar biasa sekali. Ibu, sebagai penutup terakhir, adakah pesan yang Ibu mau sampaikan kepada masyarakat, Bu? Ya, jadi ini adalah suatu keadaan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja, bukan perseorangan, bukan. Semua pihak. Mengapa begitu? Karena penyakit ini bisa mengenai siapa saja, berpotensi menularkan siapa saja, apalagi orang-orang dengan tadi penyakit penyerta. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon pada kaum muda yang masih merasa dirinya sehat, yang ya mungkin kalau merasa sehat tidak mau dites. Anda berpotensi untuk menjadi carrier, menularkan kepada orang lain. Please tolong hati-hati sekali, jangan sampai menularkan kepada siapapun, baik itu ke teman, saudara, tetangga, masyarakat, siapapun. Jaga kehidupan yang baik, ya, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan yang penting lagi adalah hindari stres, ya, hidup happy saja, mengalir dengan cara yang baik. Saya rasa itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ibu terima kasih sekali untuk waktunya ya. Saya tahu Ibu sangat padat sekali karena setiap kali bisa menerima satu tugas panggilan yang dibutuhkan di rumah sakit. Terima kasih sekali Bu untuk sharingnya. Sama-sama Ibu. Ya, tiba kita di satu acara yang harus kita tutup ya hari ini. Saya cuma menyampaikan kepada semuanya, termasuk kepada saya sendiri melalui barusan sharing dari Ibu Anggriani bahwa apapun kondisinya hari ini ya, new normal, satu kenormalan baru, diminta bahwa kita semua alangkah bijaknya untuk menjaga diri sendiri, juga menjaga orang lain, dan akhirnya kita saling menjaga semuanya. Yang terpenting adalah supaya ekonomi kembali membaik dan masing-masing membuka diri ya untuk terus selain menjaga diri juga menjaga kesehatan mental itu sendiri dari segala macam aspek. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya.